Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info ataupun tutorial cara mendaftar CPNS Kemenkumham bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar bagi penjaga tahanan. Oke ya. Jadi kalian bisa cek video ini sampai selesai. Jadi jangan kalian skip karena nanti bisa salah caranya. Oke. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see it. Oke ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini aku bakal share tutorial cara mendaftar CPNS Kemenkumham bagi kawan-kawan yang lulusan SMA. Oke, tapi sebelum itu, kita cek dulu ya, persyaratannya itu apa aja sih kawan-kawan yang harus kawan-kawan siapkan. Oke, jadi di sini kalian bisa download file ini atau ambil PDF ini di website CSN Kemenkumham. Oke ya, jadi kurang lebih persyaratannya. Jadi ada 6 persyaratan yang untuk kawan-kawan yang akan mengambil formasi penjaga tahanan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya surat lamaran yang dibubuhi meterai 10.000. Yang dimana format ini kawan-kawan bisa download di website CSN Kemenkumham ini. Oke, yang kedua surat pernyataan data dari pelamar ini juga download di website CSN Kemenkumham. Nanti linknya ada di deskripsi. Ya, kemudian yang ketiga yaitu KTP asli. Kalau misalnya KTP asli kalian belum ada atau belangkunya habis, kalian bisa menggunakan surat keterangan dari Disduk Capil. Oke, lanjut yang keempat yaitu surat akta kelahiran. Nah, ini juga harus yang asli. Kemudian pas foto terbaru ukuran 4x6 pakaian formal dengan latar belakang merah. Oke ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri. Nah, di sini kalau aku sarankan lebih bagus ambil di rumah sakit aja gitu ya, jangan di puskesmas. Karena di sini ya jelas sih rumah sakit dimintanya, rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit TNI Polri. Jadi puskesmas kayaknya nggak bisa. Jadi untuk aman aja lebih bagus kalian ambil di rumah sakit kalian. Gitu. Oke, jadi itu sarannya. Oke, untuk tutorial sendiri, di sini aku bakal pakai HP ya biar kawan-kawan bisa enak gitu. Karena memang untuk awalnya itu untuk buat akunnya memang usahakan pakai HP aja sih. Walaupun sebenarnya pakai laptop bisa, tapi nanti pas foto muka agak payah. Oke ya, jadi di sini kusarankan kawan-kawan menggunakan HP gitu ya, karena di tahap awal memang nanti bakal ada minta foto selfie. Gitu. Oke, jadi sini aku pakai aplikasi Chrome ya, ini. Oke, jadi di Google kita ketik aja dulu SSCASN yang ini. Oke, kemudian kita klik buat akun yang ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita ubah dulu menggunakan mode desktop. Nah, kenapa mode desktop? Karena nanti ketika kalian foto selfie-nya itu akan sulit kalau misalnya diubah hanya menggunakan mode bawaan HP. Jadi kita ubah ke mode desktop yang klik titik 3 ini ya, nih. Kemudian kita klik situs desktop. Oke. Nah, jadi ini yang kita harus isi, itu nomor KTP kita, kemudian nomor KK, kemudian nama lengkap sesuai KTP ya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, dan kemudian email yang aktif. Oke, jadi kita isi dulu. Oke ya, jadi setelah semua diisi, kemudian kita klik lanjutkan. Jangan lupa ini kalian isi. Sesuaikan huruf besar huruf kecil. Nah, oke, kita klik lanjutkan. Oke ya, ini sudah berhasil. Nah, ada kalau muncul seperti ini artinya kita step ke selanjutnya, itu langkah yang kedua. Jadi langkah kedua ini kalian pastikan dulu semuanya sudah benar. Kemudian seandainya kalian masuk ke mari ya, di kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini yang diisi bukan nama yang ada di ijazah. Misalnya ijazah kalian tertulis misalnya Kuala Simpang gitu ya, atau Karangbaru. Nah, itu kan ke kota atau daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Artinya yang kalian isi di sini adalah Aceh Tamiang. Atau misalnya kalian lahir di
Ide Raya itu setahu aku di Kabupaten Aceh Timur. Berarti yang kalian tulis Aceh Timurnya, bukan Ide Rayanya. Paham ya? Jadi yang tulis ini kabupaten tempat kalian lahir gitu. Paham ya? Oke, ini contohnya ya, kan aku lahir di Kabupaten Aceh Tamiang, walaupun ijazah aku tulisannya lahiran di Kuala Simpang. Tapi Kuala Simpang itu kan kabupatennya Aceh Tamiang, artinya yang harus kita ketik seperti aku bilang tadi, yaitu kabupatennya alias Aceh Tamiang. Nah, untuk kabupaten ini kalian nggak bisa langsung ketik misalnya Aceh Tamiang, nggak bisa. Kalian harus muncul opsi pilihan ini. Nah, jadi nggak bisa langsung kalian ketik Aceh Tamiang, tapi ini nggak muncul, nggak kalian klik, dia nggak bakal bisa. Paham ya? Jadi di sini aku ketik aja Tamiang, nanti muncul sendiri opsinya. Kemudian kita klik pilihan ini. Oke, kita scroll ke bawah, kemudian pilih scan KTP. Ukurannya maksimal 200 KB, lebih dari ini tidak bisa. Kita klik pilih file. Oke ya, jadi kalian cari file atau kalian misalnya mau foto, kalian cari dulu. Oke, unggah KTP berhasil. Oke, ini KTP udah berhasil, barulah kita swafoto. Ini dia. Nih. Nah, kalau yang kalian nggak ubah ke mode desktop, dia otomatis nanti bakal mereng gitu. Tapi kalau misalkan ubah ke situs desktop, jadinya kayak gini kan lebih gampang nih ya kan, nggak mereng-mereng gitu. Oke ya, jadi kita gas. Oke, jadi setelah kalian foto tadi, kemudian kalian klik simpan foto, jangan lupa ya. Karena kalau kalian tidak klik simpan foto, nanti dia nggak bakal bisa lanjut gitu. Oke, setelah foto udah berhasil disimpan, kemudian kalian isi password ya. Passwordnya usahakan pakai huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan juga karakter. Mau itu simbol atau tanda seru atau tanda tanya itu bebas. Yang penting tulisan di sini dengan yang di bawah sini sama. Oke, kemudian untuk pertanyaan sendiri ini usahakan pertanyaan yang memang kalian tahu dan kalian jawab dengan sebenarnya karena biasanya orang bakal jawab salah-salah aja. Ya, padahal pertanyaan keamanan ini sangat-sangat penting karena untuk mereset akun kalian seandainya kalian lupa password kalian. Oke, kemudian kalian isi, kemudian baru isi captcha ini, baru klik lanjutkan. Oke, setelah muncul step ini usahakan kalian cek lagi ya nomor NIK, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian itu sudah sesuai, juga email dan nomor HP. Setelah itu kemudian klik proses pendaftaran akun. Oke, setelah berhasil jangan lupa kalian ya, klik cetak informasi pendaftaran. Oke, setelah itu kemudian klik lanjutkan login pendaftaran. Jebret. Nah, untuk lanjutkan ini aku bakal langsung menggunakan ini aja ya, menggunakan laptop karena biar lebih besar ya. Atau kawan-kawan mau lanjut langsung menggunakan HP juga bisa. Suara sama aja. Oke, jadi sini aku bakal lanjut menggunakan laptop. Oke, nah ini setelah tampilan login ya. Jadi buat kawan-kawan yang nggak punya gelar karena baru tamat SMA ataupun yang tidak kuliah, ya kalian strip aja. Ya, jadi kalian kasih strip aja. Kemudian seperti aku bilang tadi, tempat lahir ini nggak usah diubah lagi karena udah betul gitu ya. Oke, kemudian kita pilih disabilitasnya, pilih non. Kemudian alamat ini aku biasanya dari dusun sama desa aja biasanya. Nah, sedangkan ini apa kalian sedang mengikuti beasiswa? Aku jawabnya tidak ya. Oke, kemudian pilih negara domisili, dalam negeri. Oke, kemudian ini ya, negara atau domisili ini nama provinsi kalian. Kemudian agama. Kemudian tinggi badan. Kemudian nomor HP. Nah, kemudian alamat domisili lagi nih. Nah, ini harus ada desa dan juga kecamatannya. Kalau yang tadi kan cuma dusun dan desa aja gitu ya.
Oke, jadi nama desa sama nama kecamatan kalian. Kemudian kabupaten kalian. Cek Tamiang. Status perkawinan belum kawin. Kemudian akun media sosial. Nah, akun media sosial ini bisa Facebook, bisa apa ya, bisa Instagram, itu yang penting kalian punyanya apa gitu ya. Dan kalian harus masukkan juga ini akun media sosial apa, misalnya ini akun IG aku ya. Nah, kan ini akun IG aku @romiskate, kemudian kasih tanda kurung. Ini akun apa gitu. Karena ini akun Instagram, kita buat Instagram. Nah, jadi jangan lupa. Jadi misalnya Facebook ya kita buat dalam kurungnya Facebook gitu ya. Oke, kemudian tanda tangan. Ya, tanda tangan. Tidak harus percis kayak yang biasa tanda tangan, karena kan kita juga tahu agak susah kan kalau di perangkat mobile gitu. Jadi sebisa mungkin aja kira-kira sama gitu. Kemudian kita masukkan captcha-nya lagi. Kemudian selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis seleksinya. Nah, di sini pilih formasi CPNS. Kemudian langsung aja klik selanjutnya. Oke, next step kita masuk ke formasi. Nah, instansinya kita pilih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ini ya. Kemudian jenis formasinya yaitu kita pilih umum. Kemudian klik pilih. Oke, pendidikannya SLTA sederajat. Jabatannya penjaga tahanan. Buat kawan-kawan yang wanita ya pilih yang wanita gitu ya. Kemudian lokasinya ya ini tergantung kalian wilayah kalian mana gitu. Karena aku di Aceh, pilihnya Kementerian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh. Kemudian lokasi tesnya ini bebas ya. Misalnya kalian mau ujiannya untuk Aceh kan, misalnya di Aceh Tamiang kan lebih dekatnya ke Medan tuh. Nah, aku bisa pilih yang Kementerian Mandiri Kemenkumham yang di Sumatera Utara, itu boleh. Karena ini hanya untuk lokasi ujian aja. Gitu ya. Tapi aku milihnya Aceh aja. Oke, kemudian nilai ijazah. Nah, untuk komanya usahakan pakai titik ya, karena terkadang pakai koma nggak mau. Jadi misalnya 80,7, berarti 80,7. Kemudian nomor ijazah, itu kalian tengok aja di ijazah kalian di paling bawah. Kemudian tahun lulus. Kemudian tanggal ijazah, kan ada tuh di tanda tangannya gitu ya. Ini asal aja untuk contoh ya. Ini aku nggak isi betul nih, tapi kalian bisa untuk panduan aja. Oke, yang mana nama sekolah kalian. Oke, kita lanjut ke captcha-nya. Kemudian klik selanjutnya. Oke, kita lanjut ke riwayat. Nah, ini sih untuk kawan-kawan yang punya riwayat pekerjaan. Tapi kalau misal kalian yang baru lulus SMA, itu kan biasanya belum ada pengalaman kerja gitu kan. Itu kalian bisa langsung skip aja. Bisa langsung klik selanjutnya. Tapi misalnya kalian ada pengalaman kerja, misalnya di sekolah atau dinas apa gitu, kalian bisa isi di sini gitu ya. Oke, jadi kebetulan ini nggak punya riwayat kerja dia, jadi skip aja. Tapi balik lagi ya, misalnya ada kalian isi aja gitu. Oke ya, jadi ini semua harus kalian upload, termasuk juga dengan surat lamaran dan juga surat pernyataan diri gitu ya. Yang dimana di sini kalian harus sudah membubuhkan e-materai. Ini dia contohnya. Nah, untuk pembubuhan e-materai atau cara belinya,
Aku bakal buat video sendiri. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa komen aja di bawah. Perlu kita buat apa enggak? Gitu ya. Oke, jadi ini sudah semua terupload ya, kecuali yang ini kan memang opsional ya. Jadi kalau misalnya kalian domisili, misal KTP kalian KTP Aceh gitu ya kan, tapi kalian domisilinya lagi di Sumatera Utara. Nah, kalian bisa menggunakan surat domisili dan harus diupload. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di Aceh, kemudian domisili juga di Aceh, itu nggak payah pakai surat keterangan. Ya, jadi ini semua udah berhasil diupload, kan ada muncul yang lihat-lihat ini, hijau. Oke, kemudian kita klik selanjutnya, jebret. Ini tahap akhir. Nah, di sini harus kalian checklist semua sampai ke bawah. Ya, kalian checklist semua. Barulah nanti kalian checklist di bawah. Ya. Oke, jadi ini udah checklist semua nih ya. Kemudian kita klik saya setuju. Barulah nanti kalian akhiri proses pendaftaran. Dan selesai, jangan lupa kalian download ini ya, kartu bukti sudah mendaftarnya. Ya. Jadi ya kurang lebih itu aja sih tutorial kali ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian masih bingung tentang misalnya pembubuhan atau pembelian e-materai, kalian bisa request saja apa perlu aku buat videonya apa enggak. Gitu ya. Jadi jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komen juga di bawah. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.